Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Anita Kusumaningrum. Sekarang aku akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan desa yang dimulai dari pengertian desa itu sendiri. Kira-kira desa itu apa sih pengertiannya? Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan satu kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, dan kepentingan masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya berdasarkan prakarsa masyarakat itu sendiri, dan hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam hukum dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman sekalian, singkatnya, perkembangan desa merupakan suatu keadaan tertentu yang dicapai oleh penduduknya dalam menyelenggarakan kehidupan dan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di tingkat pedesaan itu tersebut. Dan tingkat perkembangan desa dinilai berdasarkan 3 faktor. Yang pertama, faktor ekonomi, sosial kultur, dan sarana prasarana. Dalam faktor ekonomi meliputi mata pencaharian, penduduk, dan produksi desa. Faktor sosial meliputi desa, adat istiadat, kelembagaan penduduk, pendidikan, dan gotong royong. Adapun faktor sarana dan prasarana yaitu meliputi perhubungan, pemasaran, dan sosial. Akibat dari faktor-faktor tersebut, tingkat perkembangan desa dibedakan menjadi 4 pembagian perkembangan desa. Yang pertama, desa tradisional, yang kedua desa swadaya, yang ketiga desa swakarya, yang keempat desa swasembada. Adapun desa yang lainnya adalah desa wisata. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita mulai masuk kepada penjelasan dari desa tradisional. Desa tradisional yang disebut juga desa yang masyarakatnya masih bergantung pada alam dan sepenuhnya masih rendah karena tidak adanya pengaruh komunikasi dari luar desa. Adapun ciri-ciri desa tradisional adalah yang pertama, ditinggali oleh sebuah suku, desa tradisi leluhur masih terus dipegang. Yang ketiga, letak desa terpencil dan terisolir. Yang keempat, masyarakat bergantung pada alam untuk hidup. Yang kelima, penduduk cenderung tertutup dari daerah lain. Yang keenam, berhubungan antar personalnya sangat erat. Yang kedua adalah desa swadaya. Desa ini adalah desa yang masih terikat oleh tradisi setempat. Tetapi karena taraf pendidikan yang masih rendah, produksi yang masih diarahkan untuk kebutuhan primer keluarganya sendiri, dan komunikasi di luar desa itu masih terbatas. Desa ini bersifat sedenter, artinya sudah ada kelompok keluarga yang bermukim secara menetap di desa tersebut. Adapun ciri-ciri desa swadaya, yang pertama, daerahnya terisolir dengan pemukiman atau daerah lain dan bersifat tertutup. Yang kedua, daerah mata pencaharian penduduknya adalah homogen yang bersifat agraris. Yang ketiga, masyarakat memegang teguh adat istiadat. Yang keempat, teknologinya sangat minim, sarana dan prasarana juga sangat minim. Yang ketiga adalah desa swakarya. Desa ini desa yang setingkat lebih maju dari desa swadaya. Selanjutnya adalah ciri-ciri desa swakarya. Yang pertama adalah desa ini memiliki kebiasaan atau adat istiadat yang sudah tidak mengikat secara penuh lagi. Yang kedua adalah sudah memiliki dan mempergunakan alat-alat dan teknologi modern. Yang ketiga, desa swakarya ini sudah tidak terisolasi lagi seperti desa lainnya, dan walaupun letaknya jauh dari pusat perekonomian, tetapi masih tergolong desa yang maju. Yang keempat adalah desa ini telah memiliki perekonomian yang maju, pendidikan, serta jalur lalu lintas dan
prasarana dan sarana yang lainnya. Yang kelima adalah jalur antar desa dan perkotaan sudah mulai lumayan lancar. Yang keempat adalah desa swasembada. Desa yang dikatakan desa maju atau desa berkembang ini, dan bisa disebut juga desa yang lebih maju dari desa yang lainnya, adalah desa yang lebih maju dari desa swakarya ini dan tidak terikat oleh adat istiadat lagi. Bisa juga diartikan dengan desa yang secara umum adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta potensinya sendiri dan mengerti sesuai dengan kegiatan pembangunan regional dan masyarakat berpendidikan. Serta ciri-ciri desa swasembada ini antara lain: yang pertama, kebanyakan berlokasi di daerah ibu kota kecamatan. Yang kedua, penduduknya padat dan tidak terikat dengan adat istiadat lagi. Yang ketiga, telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju lagi dari desa lain. Yang keempat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kegiatan desa sudah mulai lebih efektif. Yang kelima, masyarakat atau mata pencaharian masyarakat di desa ini sangat beragam. Karena dilihat dari letak geografis desa ini sendiri sudah mulai maju. Yang keenam, kualitas dan taraf hidup masyarakatnya mulai tinggi dan diperbaiki. Yang ketujuh, kualitas dan teknologi dan alat-alat modern sudah mulai masuk dalam desa ini dan dipergunakan dalam desa ini. Yang kedelapan, nomor 8, hubungan dengan wilayah lain terjalin dengan baik karena terhubungnya jalan antar kota dan antar daerah di pedesaan itu sendiri, di mana adat istiadat masyarakat di desa ini sedang mengalami transisi yang mengakibatkan perubahan cara berpikir dan bertambahnya lapangan pekerjaan di desa dan mata pencahariannya juga berkembang. Adapun desa yang lainnya adalah desa wisata. Saat ini telah dikembangkan jenis desa wisata, dan menurut Kementerian Pariwisata, desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang memiliki daya tarik khusus sehingga berpotensi dikembangkan untuk daerah wisata. Desa wisata ini berintegrasi atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukungnya yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi yang berlaku di suatu daerah. Contohnya untuk di daerah Lombok sendiri, yaitu adalah desa wisata Desa Sade yang ada di Lombok Tengah.